Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Info Hukum Seputar Desa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai besaran biaya operasional dan tunjangan anggota BPD berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Markus, mari kita kupas. Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, kalau kita lihat di dalam pasal 51 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengatakan BPD berhak mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Kemudian di pasal 55-nya, anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Biaya operasional BPD digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. Kemudian, alokasi biaya operasional BPD diberikan dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa. Tunjangan anggota BPD meliputi yaitu yang pertama, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan yang kedua, tunjangan lainnya. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimaksud adalah tunjangan kedudukan seperti yang pertama, tunjangan ketua, yang kedua, tunjangan wakil ketua, yang ketiga, tunjangan sekretaris, dan yang keempat, tunjangan anggota. Untuk besaran tunjangan kedudukan ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota, diambil dari 30% anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Kemudian, tunjangan lainnya yang dimaksud adalah seperti tunjangan kinerja. Untuk tunjangan kinerja diberikan apabila terdapat penambahan beban kerja diambil dari pendapatan asli desa atau PAD. Kemudian, besaran tunjangan kinerja ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota, nominalnya bervariasi bergantung pada kemampuan pendapatan asli desa atau PAD. Nah, kemudian selain itu juga BPD berhak yaitu yang pertama, memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri. Yang kedua, penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Untuk pembiayaan pengembangan kapasitas anggota BPD tersebut bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten atau kota, dan APB desa. Kemudian, penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD diberikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam dua kategori, yaitu yang pertama, kategori pimpinan, dan yang kedua, kategori anggota. Jadi artinya teman-teman, besaran biaya operasional dan tunjangan anggota BPD yang diterima setiap bulannya tentu berbeda-beda di setiap daerah, karena tergantung pada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa dan atau pendapatan asli desa atau PAD. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.